Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspiration and Solution kita akan bincang-bincang dengan anak muda yang sangat luar biasa, Sky Salim. Beliau masih berumur 20 tahun. Beliau adalah CEO dari SkySea, sebuah perusahaan berbagai ragam industri. Sky, kelihatannya masih muda, Gen Z, ya kan? Ya, Gen Z, luar biasa Sky. Jadi bisa ceritakan sedikit ke sahabat Tribuners kegiatan sehari-hari di bisnis apa dan apa saja yang kesibukan sehari-hari. Pagi teman-teman, nama saya Sky Salim. Sekarang umur 20 tahun. Sekarang lagi ngejalanin sebuah bisnis anak muda. Kalau teman-teman tahu, Creative Agency. Kita itu namanya SkySea di Kota Medan. Dan kita itu fokusnya di marketing, di campaigns, di ads, dan juga di berbagai sarana digital marketing lah. Luar biasa. Kita punya jumlah tim di angka 20-an, 95%-nya itu Gen Z, guys. Itu cukup menarik ya Pak untuk dibahas. Iya. 95% timnya Gen Z. Nah, mungkin untuk saya sendiri masih sampai sana lah di umur 20 tahun ini. Menarik. Sahabat Tribuners, biasanya untuk memulai bisnis adalah seseorang itu yang harus mature, matang dari sisi usia, dari segi pengalaman. Tapi belakang ini saya melihat banyak Gen Z yang sudah memulai bisnis, ya. Dan ini tentulah tidak mudah. Banyak yang beranggapan Gen Z itu lemah, tidak tahan banting, sedikit pressure sudah rapuh dan menghindar dari kesulitan-kesulitan. Nah, kita akan bincang bagaimana Sky Salim, seorang Gen Z yang umur 20 tahun itu bisa memulai bisnis dan menjalani bisnis ini sampai melayani banyak customer. Sky, ini menarik ini. Ada tim 20 lebih ya? Yes. Bagaimana memimpin atau berkomunikasi dengan teman-teman tim Gen Z ini? Banyak Gen X itu ya yang lebih senior ya, mungkin 20 tahun lebih senior, itu banyak mengatakan ada sedikit kesulitan berkomunikasi. Gen Z di visualisasi adalah mereka fokus kepada diri sendiri dan kemudian sulit berinteraksi dan kemudian fokus kepada pekerjaan tetapi tidak fokus kepada humannya, seperti itu. Bagaimana, Sky? Cukup menarik Pak. Ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya sendiri, untuk handle tim, dulunya kita pernah punya 50% itu timnya milenial, Ya. dan 50%-nya lagi Gen Z. Nah, pada saat di sana saya pernah berpikir keras nih Pak. Kenapa pada saat saya memberikan kerjaan kepada Gen Z dan ke milenial itu hasilnya berbeda? Milenial diberikan kerjaan A dengan porsi deadline seperti 5 jam, mereka bisa berikan hasil yang kita mau. Nah, kita minta kerjaan selesai ini di waktu sekian, bisa Pak? Siap. Nah, pada saat kita turunkan ke Gen Z, wah, alasannya muncul dulu tuh. Aduh Pak, nanti kan saya gini Pak. Aduh Pak, nanti kan saya nggak terkejar Pak, saya punya kerjaan ini. Nah, yang kami lihat itu, yang saya pribadi lihat itu benar. Memang di Gen Z ini mentalnya belum mateng lah. Gen Z ini belum yang paling siap untuk di dunia profesional. Tapi yang saya pelajari selama ini juga tergantung pendekatan kita Pak. Pendekatan kita kepada milenial, pendekatan kita kepada Gen Z. Nah, yang saya tangkap dari milenial adalah benar kerjaan mereka selesai, yes. Tapi pada saat kita minta, yuk guys, kita perlu lembur nih. Ya. Kerjaan kita sampai malam nih, kita ada proyek besar nih. Oh nggak bisa Pak, saya di rumah udah ada ini. Nggak bisa Pak. 9 to 5, yes. Mereka tenggo lah intinya, kalau sekarang anak muda ngomongnya tenggo. Tapi kalau Gen Z Pak, jiwa fight-nya itu besar. Tapi pada saat kita kasih deadline, kita kasih project besar, kita kasih mungkin tekanan yang lebih besar sedikit, mereka tends to ini Pak, ngasih alasan dulu, karena mereka belum confident. Nah, kembali lagi yang tadi saya ngomongin, Ngasih alasan bukan berarti menolak ya, Bukan. karena berarti mereka belum confident sehingga mereka butuh supporter dan keyakinan Benar, untuk Pak. melaksanakan proyek itu ya. mereka bisa selesaikan. Ya. Hanya saja kita sebagai mungkin ya, sebagai manajer mereka, sebagai direktur mereka, sebagai leader mereka, kita harus nge-convince mereka, bisa guys, ini kerjaan nggak banyak, coba lu breakdown dulu, coba lu pelajari dulu. Nah, pendekatannya itu Pak.
komunikasinya Bener. harus dua arah komunikasi dan Yes. sejajar ya. Yes. Anggap mereka adalah bagian dari tim dan kesulitan mereka adalah kesulitan dari tim, Deal itu. sehingga mereka Iya. mereka terbuka untuk komunikasi lebih Iya. luas lagi ya. Nah ini kalau cerita tentang Genji itu umur berapa ya? Kalau kita lihat Kalau tidak tahun berapa lahir? Tahun 95 sampai ke 2012 kalau nggak salah. 2012 ya. Yes. Dan secara komunikasi mereka butuh dihargai, direspek Yes. untuk supaya mereka terbuka ya. Mungkin Bukan nggak seperti semua. seorang yang you kerja ini hanya perintah, itu mereka merasa kurang nyaman ya. Di Genji ada yang seperti umur Sky 20 tahun ya, bisa memimpin bisnis, dan partner dari tim dari Sky itu kira-kira umur more or less sama lah ya. 20, ada yang 18 ada? Ada juga 18 sampai ke 20. Paling muda 17 Pak. 17 tahun. Iya. Dan mereka rata-rata belum mengecap dunia pendidikan tinggi. Belum. Bagaimana knowledge dan skill mereka untuk mendukung perusahaan? Ini kan Yes. ada sedikit pendidikan itu kan by processing ya. Yes. Walaupun sekarang pendidikan kita bisa lihat everyone bisa belajar dari YouTube, Yeah. Facebook, Instagram, TikTok, dan ChatGPT, dan bahkan sekarang ada DeepSeek, ada Queen, beberapa high tech AI yang top dunia itu sudah mempermudah orang untuk menjadi belajar. Bagaimana situasi saat ini untuk Genji ini? Di satu sisi kan mereka harus mengerjakan project dan dituntut untuk melakukan project, tapi di sisi lain itu adalah time for study. Yes. Mungkin saya tidak bisa mewakili seluruh pemilik bisnis. Iya, Pak. kira-kira seperti apa yang dialami oleh Sky? Kebetulan di bisnis saya sendiri yang saya bangun itu adalah creative agency yang memang Yeah. dominannya perlu memerlukan anak muda. Ya, Nah, jadi kalau di bisnis saya sendiri, bener, anak muda ini pintar Pak. Kita mintain desain, kita mintain videos, kita mintain campaigns, kita mintain ideas, kita mintain bikin brief, mereka kerjanya bagus. Nah, berbeda mungkin dengan gen di atasnya, di millennials atau di gen X, mungkin bisa selesai, tapi mungkin waktunya agak lama. Dan mungkin kreativitasnya ada cap-nya Pak. ya, Sedangkan kalau wild dreams, wild ideas ini semua sama Gen Z. ya. Nah, Karena mereka yang teknologi fasih banget. ya. Yes. Tapi kembali lagi, Lahir dari teknologi yang sudah ya, ada ya, bener. bukan teknologi adapter lagi ya, mereka Bener, Pak. beradaptasi teknologi yang ada. Yes. Tapi lahirnya sudah memang semua sudah depend on the teknologi AI gadget ya. Oh, Genji sekarang bangun pagi langsung TikTok Pak, bukan ke alarm dulu. TikTok dulu tuh. Luar. Scroll 5 dulu baru berdiri. Baru Baru berdiri ganti baju. baru Iya. sebenarnya apa yang dilihat? Ada dua sudut pandang Pak. Ya, Kalau saya pribadi ke tim saya bilang gak mungkin sebagai Genji kita nggak main sosial media, karena kalian udah terpaku dari usia sangat muda. ya. Udah susah lah kita ngelepasinya. Saya ngasih ideas ke tim, Yeah. dan ini yang kita eksekusi di agensinya kami, yaitu adalah seluruh tim itu boleh main TikTok, malah harus main TikTok. Ya, Tapi kita implementasi satu kata namanya, bukan satu kata, satu gerakan namanya mindful scrolling Pak. mindful scrolling. Yes. Jadi ada dua yang saya breakdown ya. Pengguna TikTok itu ada dua. Ya, Mindful scrolling sama doom scrolling. mindful scrolling sama doom scrolling. Iya. Bedanya apa? Doom scrolling itu di saat kita nge-scroll Pak, 1 Ya, jam. ya. Tapi nggak tahu. 1 jam. Iya, 5 menit aja deh. Scroll 5 menit, mungkin 10. Coba tanya. Slide ke-5 tadi apa? Oh, Kita oke. lupa. Oke. Lupa Pak. Jadi pada saat kita nge-mindful scrolling, nah ini pasti berhubungan sama algoritma ya Pak. Ya, Kita punya FYP atau kita punya TikTok itu, pada saat Ya. kita scroll ada video bagus, kita save dan kita bikin folder. oke. Nah, kebetulan kita di agensi kan, kita Ya. butuh referensi, kita Ya, butuh ya. ideas. Nah, Oke, kita folderin oke. tuh untuk klien ini, untuk klien ini, untuk klien ini. Oh, Jadi oke, pada oke, saat dia oke. scroll dari referensi yang bagus, langsung di save. Langsung di save. Jadi ada hasilnya Pak. Oh, oke, bukan hanya lewat-lewat Ya. dan kemudian mereka Lupa. lupa hanya lucu-lucuan Ya. saja, tetapi ada konten yang di Ada save hasilnya. nanti akan berimpact atau dapat bermanfaat bagi Yes. bagi job mereka ya. Bener. 1 minggu sekali kita bakal ada meeting Pak.
Di sana mereka bakalan share ideas dari folder yang udah kita bikin ini, yang kita share. Dan kita bakalan presentasi, oh ini kenapa trennya bagus, kenapa ini campaign-nya bagus, dari ideas tersebut. Dan semua itu semua tim akan melakukan hal yang sama di level manager dan content creator. Oke. Nah, bagaimana membuat Genji ini more kreatif, lebih kreatif? Caranya bagaimana ya? Sebenarnya ini nggak ada cara pastinya, Pak. Kita cuma bisa encourage, kita nggak bisa memastikan mereka jadi kreatif. Nggak seluruh Genji itu harus kreatif, Pak. Banyak Genji yang cukup di profesional, yang kerjaan kantoran yang mungkin lebih ke Excel things, ya, administrasi, it's fine, nggak masalah. Nggak semua Genji itu harus fokus di kreatif lah. Saya punya teman di sini, Pak, yang masih di bisnis konvensional, jualan pisang goreng, masih omsetnya bagus banget, luar biasa ya. Luar biasa. Nggak harus di kreatif lah. Kreatif itu ini menarik, how to combine kreativitas dengan bisnis sehingga memberikan impact. Apa yang harus dilakukan? Banyak handle klien seperti itu ya. Banyak. Ada beberapa bisnis yang tanyain ke tim kami juga, Sky, ini bisnis kok stagnan ya? Dulu sebelum COVID itu growth-nya ngeri loh, 50% bulan ke bulan. 50% bulan ke bulan, Pak. 1 tahun ya 600%. Iya, 600%. Tapi sekarang setelah COVID ya, cari mau survive aja susah nih. Yang saya sering sharing ke tim dan ke klien itu memang zaman udah beda. Dan ini semua orang realize di tahun 2015, semua orang realize. Zaman udah beda. Dulu pendekatan ke customer itu nggak mulu sosial media. Sekarang pendekatan ke customer itu 90% itu sosial media, Pak. Oke. Nah, media konvensional ada pasti. Ya. Tapi untuk sekarang itu memang dominannya di sosial media. Kita nggak boleh terlalu idealis kan. Terpaku di media konvensional. Nah, dari sana kita ngebahas dengan klien, gimana sih dengan sosial media ini kita bisa ngebantu bisnisnya kamu. Dan itu caranya banyak, Pak. Bukan kita bikin konten, desain, enggak, banyak caranya. Itu banyak. Dan Sky, kalau kita cerita digital dan sosial media kan berkembang sangat pesat sekali ya. Kalau kita cerita, kalau ilmu marketing sebelumnya branding, communication ya, kita cerita offline, brosur dan sebagainya. Sekarang udah berubah ke sosial media ya, Facebook, Instagram, TikTok bisa publikasi. Dan kemudian kalau toko-toko itu tergantikan dengan marketplace ya. Ada beberapa marketplace besar yang kita sering berbelanja di sana. So, kalau dilihat dari portofolio, profile dari customer, audience maupun para buyer yang membeli produk perusahaan, itu ada terbagi berapa layar ya? Apakah itu kita bisa menerapkan sosial media strategi yang sama? Karena untuk komunikasi dengan Genji kan berbeda dengan milenial, berbeda dengan Gen X, apalagi baby boomers yang sudah engkong atau kakek kita kan, caranya berbeda. Itu bagaimana? Ini keren banget, Pak. Serunya di SkyC itu seperti ini. Pada saat kami memiliki problems dari klien, misalnya klien memberikan problem, saya punya bisnis distributor. Pendekatan kita selama ini adalah konvensional, B2B, door to door. Gimana kita bisa manfaatin sosial media? Nah, mungkin banyak digital marketer atau banyak social media specialist bakalan ngejawab, kita bikin konten, Pak. Kita bikin video. Kita publikasi ya. Agensi SkyC, kita ngomong, gak usah, Pak. Gak perlu. Fokusin dulu, Bapak punya salesperson atau Bapak punya tim marketing secara internal. Jangan pakai agensi, Pak. Sayang banget kalau masalah Bapak juga masih blank nih. Bapak masih nihil di sosial media. Bapak mau nginvest di marketing agency. Berkata, Pak, sorry to say, kita main judol, Pak. Kita taruh duit, hilang ya. Kita berharap itu kembali. Tapi kita nggak tahu itu duitnya kemana. Bahaya minta ampun. Saya nggak saranin. Kalau kami di SkyC ada 2 jasa, Pak. Boleh kita spill dikit nggak? Banyak juga, gak ada masalah. Yang penting ini kan edukasi ya. Ini kan ada satu paradigma berpikir yang baru yang harus kita pelajari lagi kan, how to communicate. Sekarang teknologi berkembang sangat pesat sekali ya. Sangat pesat sekali, kita lihat semua sudah menuju ke digitalization. Bahkan ada beberapa lokasi yang kita bisa milih baju hanya kita di depan kamera, dan kemudian
dengan semudah kita geserkan di baju kita berubah warna, berubah size, ukuran dan sebagainya, itu sangat mempermudah seperti itu. Ini apa yang silakan Sky ceritakan dulu bagaimana menangani klien yang berbeda itu, apa yang bisa dioptimalkan dan support kepada mereka. Di SkyC itu ada 2 jasa. Yang pertama itu jasa consulting. Oke. Kami sebagai marketing agency kita bakal ngasih ideas, kita bakal nge-breakdown Bapak punya bisnis itu cocoknya untuk menjalin marketing campaign apa sih? Iya. Apakah harus ke online nih? Iya. Karena di offline masih banyak. Iya. Nah, agency itu bukan seperti dukun, Pak, yang dimana kita punya tongkat magic tiba-tiba bisnisnya bisa tahu semuanya. 10 kali lipat top omsetnya, nggak bisa. Kita itu suka nge-branding sebagai optimalisasi atau maksimalkan. Dan selama ini di 60% kita maksimalkan ke 90%, kita naikin 30%-nya. Jadi kita bukan sebagai tongkat magic bisa gini. Iya, setuju. Let's say sebuah bisnis distributor B2B, apakah perlu ke digital marketing? Belum tentu. Apakah udah optimal di offline activation-nya? Udah masuk ke bajar-bajar belum? Ke expo belum? Betul. Di expo itu brosurnya udah bagus belum? Ada campaign-nya nggak? Kita punya 100% bagaimana? Nah, inilah jasa consulting-nya SkyC. Kita nge-breakdown dan kita nge-edukasi kepada kita punya klien. Dan klien kita itu jadi paham, oh ini loh bedanya online dan offline, dan apa itu online, kita ngejelasin semua. Kita nge-breakdown. Nah, ini jasa pertama SkyC. Kita ngedukasi, kita edukasi terlebih dahulu ya. Bener. Edukasi paling penting, Pak. Kalau kita ngekonsol tapi tidak paham apa itu sosial media, nggak akan jalan. Nah, jasa SkyC yang pertama adalah consulting, yang kedua adalah kita sebagai eksekutor. Bapak udah ada campaign nih, udah ada marketing strategis, Bapak butuh viral, butuh views, butuh campaign yang jalan, kita bisa execute produk kedua. Nah, berapa lama biasanya? Tergantung, Pak. Tergantung. Jadi, kita punya banyak assessment dari target market, kita punya produk itu di segmen apa, kita punya target audience itu di umur berapa, secara demografi segala macam. Kalau itu udah ada, kita bakal ngasih proposal lah. Baru di profiling terlebih dahulu itu customer-nya siapa, apa Gen X, Gen Z, atau milenial ya, baru disusun strateginya untuk produk kita USP-nya apa, UVP-nya apa, kita pendekatannya mau kemana, kita mau ekspansi gimana, itu prosesnya panjang. Setelah itu udah ada, kita langsung klub jalan, Pak. Beberapa, mostly klien di bidang apa, Sky? Kalau kami sekarang di 2 yang paling besar itu adalah FMCG dan services, Pak. Services ya. Kalau di F&B kita angkat tangan. Susah banget jujur aja. Kesulitannya? Kalau F&B-nya konglomerasi atau grup, yes bisa. Kalau F&B-nya UMKM satu cabang, itu susah, Pak. Sering kita dulunya di tahun 2003 itu kita handle F&B, berhasil, Pak. Ngantri sampai di luar. Terus kita tanya, Pak, ini udah berhasil. Kita marketing udah berhasil crowded. Mendapatkan keramaian customer ya. And then what, Pak? Kita mau expand kemana? Oh, bentar lah. Nah, ini ciri-ciri Gen X nih misalnya, atau boomer ataupun mungkin milenial yang udah agak tua. Bentar lah, ini pun udah kerepotan ini. Oke, Pak, siap. 1 bulan lagi, Pak, ini udah mulai menurun nih. Keramaiannya masih ngantri. Harus dibuat lagi action berikutnya ya. Kita gas lagi, Pak. Kita ekspansi lagi. Bentar ya, ini keuangan lagi gak bagus nih, segala macam. Lagi ngantri nih, Pak. Keuangan gak bagus. Tunggu lagi 1 bulan. Ada lagi alasannya. Nah, inilah yang jadi dilema kami di F&B. Dari let's say 50 meja di sebuah restoran, kita menuin sampai 60. Setelah itu kan sebagai tim marketing kita udah mikirin dong, what next gitu ya. Jangan sampai klien kita nunggu. Turun lagi ya. Next apa yang harus dilakukan lagi kan 10 yang nungguin ini kan gak senang dong. Kita udah mikirin gimana caranya, kita udah propose, kita bikin ideas, kita mau meeting klien, jangan ya, saya lagi sibuk operasional. Nanti udah turun, baru ribut lagi kok bisa turun seperti itu ya. Waduh, Pak. Padahal ini untuk membuat stable itu butuh konsistensi ya. Banyak pebisnis di Kota Medan, Pak. Mungkin saya tusuk dikit dan nyerang dikit. Masih terpaku di self-employed. Yang saya pelajari ya. Di self-employed di mana saya itu sebagai eksekutor lah di bisnis. Kalau misalnya ini F&B, saya harus masak. Walaupun saya bos, saya harus masak. Saya harus pegang keuangan, saya pegang purchasing, saya pegang inventory. Gak boleh saya delegasi ke orang lain. Mereka terpaku di sana dan susah lah masuk ke kuadrannya business owner. Hence kita susah nge-scale up dari marketing agency. Kita stagnan di sana.
sampai pertanyaannya atau kurvanya seperti ini Pak, naik turun lagi, naik turun lagi sampai kita di market aja, wah gimana lagi ini ya, campaign apa lagi nih ya, nggak usah lagi lah. Gak ada perubahan yang bisa membuat itu konsistensi untuk kenaikannya ya. Bener. Cerita Genji, tim, bagaimana merekrut mereka? Karakter apa yang direkrut mereka dan rata-rata perputarannya berapa lama? Ada yang mengatakan itu turnovernya sangat cepat, benar? Yes, benar Pak. Turnover Genji ini memang nggak bisa kita pungkiri itu paling tinggi lah. Apa yang mereka cari sebenarnya? Saya sendiri tidak muluk-muluk di tim Pak. Saya nggak munafik, saya bilang semua anak muda itu pasti punya cita-cita. Selama cita-cita teman-teman bisa dicapai di SkySea, stay di SkySea. Kalau cita-cita teman-teman udah nggak bisa dicapai di SkySea, silakan cari opportunity lain. Saya terbuka. Saya nggak mau jadi alasan mereka tidak capai cita-cita mereka. Jadi banyak Genji dulu di tim kami yang ngomong, karena kamu nih Pak, saya nggak bisa gini. Loh, apa hubungannya? Ya karena kamu suruh saya kerja sampai malam. Oke, it's fine, jangan lagi. Ya saya nggak mau jadi kamu nggak bisa capai cita-cita kamu yang kamu percaya dari kamu usia kecil karena SkySea, jangan. Jadi kalau saya analogikan Pak, ini ada jembatan, jembatan inilah SkySea, dan inilah cita-cita kamu atau definisi kesuksesan kamu menurut versinya masing-masing lah. Kalau jembatan ini menurut kamu nggak bisa sampai ke sana, jangan naik jembatan ini, cari jembatan lain, it's fine. Tapi kalau kamu rasa saya cocok sama SkySea, saya cocok sama Sky Salim, jalanlah jembatan ini. Rata-rata berapa lama ya turnover Genji? Kalau di SkySea itu kita ada 2 fase Pak, 3 fase, intern, probation, sama full time. Kalau di probation itu paling sering 3 bulan lah ya. Selesai kita cut, atau mereka yang nggak sanggup. Kalau udah naik ke full time biasanya rata-rata 1 tahun lebih turnovernya ya. Dan kita juga bukan tipe yang jangan pergi ya, kita harus punya visi gini, enggak. It's fine, kamu pergi belajar dulu lagi, karena ini Genji Pak, masih masih dulu. Banyak lagi yang bisa dipelajari ya. Kamu ke Jakarta deh 3-4 tahun, nanti kalau mau balik lagi silakan, let's go, kita jadi partner. Saya selalu ngomong Pak, kita jadi partner. Kalau misalnya di SkySea misalnya udah stagnan nih, aku udah jadi manajer di sini kok kayaknya nggak bisa ada perkembangan lagi ya, silakan belajar lagi ya. Saya sebagai agency owner, memang agensi itu jenjang karir nggak panjang. Kita bukan sebuah konglomerasi yang kita punya direksi yang panjang, enggak. Kalau memang udah manajer ya mungkin udah mentok. Jadi it's fun, cari aja yang lain lagi, grow ke sana. Nanti kalau misalnya udah rasa aku udah scale up nih, udah makin bagus, cari sekali lagi. It's fine. Menarik ya. Berarti dari tim juga berikan kesempatan mereka. Apa yang keterbatasan dari seorang Genji menurut kacamatanya Sky? Genji itu kelemahannya apa? Ini bukan hanya Genji, saya sendiri juga Pak. Kira-kira kelemahannya apa sehingga konsistensi dan disiplin. Dua hal ini kan penting. Pentingnya minta ampun. Pada saat Genji punya ambisi, Genji punya ideas yang kreatif, tapi pada saat eksekusi itu nihil Pak. Nol. Ada sedikit paradoks ya, bertolak belakangnya. Sometimes seperti itu ya. Cita-cita, keinginan tinggi, tapi for the implementation and execution itu kan butuh konsistensi dan disiplin yang tinggi. So bagaimana membentuk ini semua? Kita nggak boleh munafik dengan Genji. Mereka memang di fase yang sangat-sangat awal lah dalam berbisnis, mencari pengalaman, mencari jati diri ya. Dengan ideas yang mereka punya, kita sebagai mentor ataupun sebagai leader kita, mereka hanya bisa nge-encourage. Kita nggak bisa ngepaksain, kamu punya ideas, eksekusi lah. Nggak bisa ya. Jadi jalan, support mereka ya. Kamu mau jalan, saya bantu. Kamu nggak mau jalan, nggak apa-apa. Yang penting jangan downgrade aja. Lebih kepada supporter, coach bersama mereka untuk menjalankan ya. Bukan Genji itu kita katakan, ayo ke sana, selesai, nggak bisa ya. Genji itu harus dibantu, encourage, support mereka, tunjukkan mereka udah jalan. Ini jalannya menuju sedikit lagi, arahkan lagi seperti itu ya. Butuh pendampingan dan butuh supporter ya. Sangat penting yang saya lihat itu di Genji adalah pengambilan keputusan. Banyak Genji yang ngerasa, ini keputusannya udah benar Pak. Menurut saya udah benar. Nah, datang si mentornya, datang si millennialsnya atau Genji yang udah lebih berpengalaman,
ada sudut pandang ini loh, Iya. ada opsi ini loh, kamu bisa gini loh. Oh iya pak. Oh saya sering banget pak gitu. Oke. Saya merasa udah bener keputusan ini, datang seorang yang lebih berwibawa bijaksana. Sky, ini bisa gini. Iya. Bisa ada opsi ini. Oh iya ya, masuk akal juga. Jadi saya realize banyak Genji yang perlu arahan-arahan seperti ini pak, perlu mentor-mentor seperti ini, perlu arahan seperti ini agar mereka bisa konsisten dan bisa disiplin. Merasa mereka sih, karena saya melihat banyak Genji yang sebenarnya mereka bukan tidak mau eksekusi, mereka eksekusi, hasilnya jelek dan mereka udah give up. Hence mereka nggak disiplin, nggak konsisten pak. Butuh supporter, butuh penguatan ke Genji karena untuk mencari jati diri dan pengalaman masih butuh ya. Bener. Memang di Genji itu bedanya dengan milenial perlu itu pak. Kalau untuk handling klien bagaimana? Kan klien itu tidak semuanya Genji, ada yang sudah Gen X, milenial, baby boomers. Bagaimana? Ada gap generation sehingga cara pandang bisa berbeda. Ini yang saya ajarin ke tim sebagai leader di SkyC. Saya selalu ngomong, teman-teman di sini tidak boleh segan, tidak boleh segan, tapi sopan. Nah, teman-teman sering saya lihat di, apalagi Genji ya, diajak ngomong, duduk bersama millennials atau Gen X, langsung paling diam tuh, langsung gini, langsung muncul lah skill introvertnya. Saya ngerasa udah nggak apa-apa, nggak usah ngomong, tapi actively speaking, di saat ditanya bisa jawab, di saat ditanya pendapat kita bisa kasih pendapat, bukan yang tipe kan banyak ya, pendapat kamu gimana? Bagus sih, janganlah jadi Genji seperti itu. Jadi sering di clients itu dulu ya, di problem size itu adalah kita punya tim mostly di Genji, dan kita handle clients yang mungkin Gen X yang punya sarjana ini, punya gelar ini, punya portfolio seperti ini di bisnis, ratusan something million. Jadinya segan kan? Nah, saya selalu ngomong, udah guys, kalau kalian nggak sanggup berikan ke saya. Kalian lihat dulu saya nge-pitching itu gimana, kalian lihat dulu kalau saya nge-meeting itu gimana. Coba pelajari dulu. Dan kalau misalnya saya jelek nih, kasih saya input. Kalau misalnya nanti teman-teman jelek, saya juga kasih terbuka lah ya. Jangan bilang bagus-bagus pak. Ternyata jelek ya kan. Jangan bias, jangan munafik. Ada impact yang lebih besar yang kita cari, perbaikan 100 penerus ya Sky. Jangan munafik, itu parah kalau di Genji. Walaupun Genji ini terbatas, tapi mereka sebenarnya bisa berkomunikasi dengan baik asalkan disupport, diberikan peluang ya. Lebih kepada interaktif ya, jangan hanya one way, you kerjain ini, mereka butuh reason, logik yang bisa. Jadi mereka juga seorang pembelajar yang tangguh, yang speednya kencang, karena mereka terbuka, karena digital native, dah lahir udah digital, sangat digital ya. Sky, untuk kedepannya, ini SkyC ini mau kemana arahnya? 5 tahun ke depan. Currently SkyC itu sebagai marketing agency pak. Tapi kita lagi ngebangun ekosistem di dunia kreatif ini. Sedikit spill, kita itu lagi ngebangun sebuah perusahaan production house. Jadi untuk video-video sinematik, TVC, untuk video highlight, dokumentasi, live streaming, itu di perusahaan namanya Cinema pak. Sky Cinema. SkyC marketing agency. SkyC marketing agency. Ini dan kemudian Cinema. SEA. Jadi laut ya, Cinema. Oke. Cinema itu sebagai production house dan dokumentasi. Untuk mendukung SkyC agency itu ya. Karena pada saat klien kita nanya, guys kalian bisa ini nggak sih, kita kan mau grand opening nih, kita lagi ada event nih, kita bisa take video highlight nggak ya? Selama ini kan kita ngendel sebagai SkyC, sebenarnya kan SkyC itu bukan perusahaan tersebut. Jadi kita lagi ngebentuk Cinema untuk ngedukung production house ya, untuk mendukung SkyC-nya. Dan Cinema ini kita ambil dari sebuah perusahaan namanya Cinematic Medan pak. Cinematic Medan salah satu partnernya kami di SkyC, bergabung dengan kami di tahun lalu dan sekarang udah jadi production director di SkyC. Jadi Cinematic Medan inilah nanti kita bakal collab menjadi Cinema. Video, TVC dan sebagainya lah ya, untuk launching, untuk profile dan sebagainya. Itu untuk ekosistem pertama. Kita bakal ngebangun sebuah agensi TikTok juga untuk live streaming. Jadi kita bakalan ngejual services untuk produk-produk yang FMCG misalnya, butuh live shopping, kita bisa nge-provide ideas yang paling gimmick. Jadi kalau banyak orang ngejual seperti
gas beli dong, terus tekan bel ini ya, Yeah. ayo sayang kita beli segala macam. Enggak, kita nggak jual gitu. Kita Yeah. bakalan bikin gimmick. Misal kalau dia jual botol minum, mungkin dia lagi maraton sambil Okay. jualan. Kalau dia Sambil jualan. Iya, kalau misalnya jualan sabun dia lagi mandi. Oh, Nah, oke, jadi oke. gimmick-gimmick seperti inilah kita bakal Yang lebih bersama. real kepada produk tersebut ya. Yang orang mau nonton, Pak. Ya, Tertarik. ya, ya, Ih, kok ya. dia lagi Bukan mandi terlalu ya? monoton hanya jualannya. Cuma di depan kamera jual gitu. Nah, Dan ini kita bakal kerjasama dengan partner kita, mentornya saya, Pak Thomas Iskandar, ya, founder Mention, Ya. founder Just Time, skincare Ya. middle low terbesar mungkin di iya, Indonesia. iya. Kita bakalan open CJET namanya. CJET, ya, ya. Yang ketiga adalah branding agency. Branding agency. Jadi kita Jadi bisa creative kerjain- agency, cinema untuk Yes. produksinya sama branding agency. Yes. Branding agency sejauh mana nantinya? Kita bakalan ngerjain brand guidelines, color palette, fonts, kita bakalan Oh, ngerjain oke. Sampai ke detailnya seperti itu ya, ya. rebranding, rejuvenasi, dan juga pastinya Ya. nge-kick off sebuah brand. Ya. Jadi kita banyak ngelihat klien-klien kita juga yang mungkin masih di ranah UMKM, mereka butuh banget branding, Pak. Untuk naik kelas. Yes, jadi misalnya pertanyaan dari klien adalah, Ya. Mas, saya butuh pengembangan ke area Jakarta, pakai brand ini? Oh, pasti nggak bisa. Kalah di sana, brandingnya mereka jago. Apa yang harus dilakukan Hmm. untuk lokasi yang berbeda, misalnya di Jakarta Yes. atau Surabaya? Di mapping, profiling kembali ya. Bener, target marketnya siapa, Ya, kita ya. mau pendekatannya kemana, kita mau aktivasinya di mana. Nah, kita sesuaikan dengan kemauan klien, dan kita bakalan nge-propose, kita punya versi lah, dan kita berikan beberapa opsi dengan pendekatan warna seperti ini, dengan logo seperti ini, dengan tagline seperti ini, segala macamnya. Jadi kita punya ekosistem di Creative Agency. Ada 3 ya nanti ya, kreatif. 4, Pak. 4 ya, kreatif, Skyzy cinematic, sebagai Skyzy sebagai Marketing agency. marketing Itu agency. yang kita ngambil banyak klien. Oke, kemudian Turunannya ada ke Cinema, cinema, CJET, CJET. dan ini belum ada namanya, branding agency. Oh, CJET ini untuk Live shopping. live shopping. Ya, yang TikTok itu ya, Yes. live shopping. Dan ini yang ini branding belum ada namanya. Belum nama. Tapi for next itu ada 4 divisi besar itu untuk melayani Nah, klien. itu ada partner ya. Ada partner. Ya, ya, ya. Oke, menarik ya, sahabat Tribuners. Genji ternyata bisa memulai memikirkan dan melakukan ekspansi bisnis. Tentunya dimulai dari konsep, ada mentor yang kuat dan ada partner yang kuat juga ya. Oke, sebagai penutup, Sky, saran-saran maupun sebuah apalah ya untuk sahabat-sahabat Tribuners khususnya Genji. Genji. Seluruh Genji, Pak, mungkin lebih ke millennials dan ke boomer. Ya. Teman-teman, please, kalau misalnya lagi ada problem mungkin di bisnis ataupun di personal, di individuals, bahas sama Genji. Genji itu pintarnya minta ampun. Ya. Genji itu banyak ideas, Genji itu banyak solusi. Gak perlu diambil semua, mungkin ngambil 10% aja, Pak. Tapi dari sana mungkin dapat ideas baru. Ngomonglah ke Genji, ngomong ke kami. Ya. Kalau misalnya perlu, saya juga bisa, Pak. Ayo kita ngambil kopi, kita minum as a friend. Ya. Tapi kalau ke Genji, Pak, ingat guys, kita itu lagi di fase yang sangat-sangat awal, Ya. masih berjuang banget ya. Jadi kalau misalnya ada banyak tantangan, ada banyak stressful things, ada banyak ombak, badai, is normal guys. Enjoy the process. Saya sendiri juga banyak tantangan, banyak rintangan. Saya sendiri juga merasa kok susah banget, tapi saya selalu lewatin hari ke hari. Don't take it by years, take it day by days. Lihat besok, lihat besok, lihat besok. Jangan terpaku akan hal lalu. Tetap berjuang. Kalau misalnya perlu teman, perlu mentor, yuk cari saya juga. Kita bisa cari kopi as a friend. Kita bisa sharing, kita bisa ngobrol. I think that's it, Pak. Ya, thank you Sky Salim sudah bersama Tribun Medan yang sharing tentang Genji ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sukses selalu Sky. Siap. Ya, Terima semoga kasih. maju terus dan menjadi level yang lebih tinggi lagi. Siap. Thank you Sky. Thanks, Terima Pak. kasih sahabat Tribuners. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, inspiration and solution yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih.